Di ujung barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa sunyi bernama Cidahu, Pandeglang. Tempat itu menjadi saksi lahirnya seorang bayi lelaki yang kelak mengguncang dunia pesantren Nusantara. Ia adalah Abuya Dimyati bin Romli, yang lahir pada tahun 1915 di tengah keluarga bersahaja. Sejak kecil, wajahnya memancarkan keteduhan dan kedalaman yang tak biasa bagi anak-anak seusianya. Orang-orang kampung menyebutnya anak alim, meski ia baru bisa mengeja huruf hijaiyah. Abuya kecil tumbuh dalam didikan keilmuan yang sangat kuat. Ayahnya, Romli bin Abdul Qadir, adalah seorang alim yang disegani di kalangan santri tradisional. Di lingkungan itu, Al-Quran bukan hanya dibaca, melainkan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Sejak usia dini, Abuya sudah menghafal beberapa juz Al-Quran sambil membantu orang tua di sawah dan mengurus ternak. Ketekunan itu menjadi fondasi spiritualnya yang kokoh hingga tua. Tak puas belajar di kampung halaman, Abuya muda lalu merantau ke berbagai pesantren di tanah Jawa. Ia menimba ilmu di pesantren Termas, kemudian ke Kedung Uni, dan akhirnya ke Mekah. Di kota suci, ia berguru langsung kepada ulama-ulama besar Haramain seperti Sayyid Alawi Al-Maliki. Ilmu hadis, fikih, dan tasawuf ia serap bukan hanya dari kitab, tapi dari kehidupan para ulama yang penuh disiplin dan cinta ilmu. Ketika kembali ke tanah air, Abuya membawa cahaya keilmuan yang luar biasa. Namun ia tidak memilih panggung atau jabatan tinggi, melainkan mendirikan pesantren kecil di Cidahu. Pesantren yang awalnya hanya beratapkan daun rumbia itu kemudian dikenal sebagai Pondok Pesantren Al-Fataniyah. Dari tempat sederhana itu, ribuan santri datang dari seluruh penjuru negeri untuk menimba ilmu dan adab. Kesederhanaannya membuat semua orang merasa dekat. Nama Abuya mulai dikenal luas bukan hanya karena keilmuan, tapi karena karomah yang menyertainya. Konon, ia bisa mengetahui isi hati seseorang sebelum orang itu berbicara. Ia juga dikenal mampu hadir di dua tempat dalam waktu bersamaan, suatu karunia Allah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Namun Abuya sendiri tak pernah mengumbar karomah. Ia selalu berkata, semua itu dari Allah. Saya ini hanya hamba lemah yang banyak dosa. Di pesantren Al-Fataniyah, Abuya menerapkan sistem pengajaran tradisional yang dikenal sebagai sorogan dan bandongan. Ia duduk bersila di atas tikar sederhana, membacakan kitab kuning baris demi baris, sementara para santri mencatat dengan seksama. Tidak ada pengeras suara, tidak ada mimbar tinggi, hanya ketulusan ilmu yang mengalir dari lisan seorang alim kepada murid-muridnya. Bagi Abuya, keberkahan ilmu lebih penting daripada kecepatan menghatamkan kitab. Dalam keseharian, Abuya menjalani hidup yang sangat sederhana. Ia makan seadanya, memakai pakaian lusuh, dan menolak fasilitas mewah meskipun banyak pejabat dan tokoh nasional yang ingin memuliakannya. Banyak santri menceritakan bahwa Abuya tak segan tidur beralaskan tikar, dan kadangkala menolak dibelikan ranjang karena lebih nyaman tidur di lantai. Kesederhanaan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena pilihan hidup. Walau demikian, para tamu dari berbagai kalangan tetap datang silih berganti. Mulai dari petani, pedagang, pejabat daerah, hingga presiden, semuanya pernah mencium tangan Abuya. Ia menyambut semua dengan senyum lembut yang sama, tanpa membedakan status dan kekayaan. Abuya terkenal tidak pernah meminta apapun dari tamunya, justru para tamu merasa pulang dengan hati yang lebih tenang setelah sekadar memandangi wajah teduhnya. Di antara kisah karomah yang terkenal adalah peristiwa ketika seorang pejabat penting datang dengan niat sombong untuk menguji Abuya. Ketika sampai di depan pesantren, mobil pejabat itu mogok mendadak tanpa sebab. Setelah pejabat itu minta maaf dalam hati dan merendahkan diri, barulah mobil bisa menyala kembali. Kejadian itu cepat tersebar dan membuat banyak orang makin yakin bahwa Abuya adalah wali Allah yang tersembunyi. Santri-santrinya pun mengalami pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Ada yang bersaksi pernah bermimpi diajari kitab oleh Abuya padahal saat itu Abuya sedang berada jauh di tempat lain. Bahkan ada yang mengaku sembuh dari penyakit setelah didoakan langsung oleh Abuya dengan sekadar meniupkan doa ke segelas air. Semua itu membuat Abuya semakin dihormati, namun ia selalu menolak dipuji berlebihan dan menyuruh santri kembali pada keikhlasan niat menuntut ilmu. Abuya Dimyati bukan hanya seorang pengajar, ia adalah pembina ruhani. Dalam banyak pengajiannya, ia menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Orang yang berilmu tapi tidak punya adab akan menjadi bencana, begitu nasihatnya yang sering diulang. Ia mengajarkan agar santri mencintai gurunya, mencintai ilmu,
dan menghindari sombong dalam beramal. Ia sendiri adalah teladan nyata dari apa yang ia ajarkan, menjadikan ilmunya hidup dan mengakar di hati. Suatu ketika, seorang santri melanggar aturan dan melarikan diri dari pesantren. Banyak orang menyangka Abuya akan marah besar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Abuya memerintahkan santri lain untuk tidak membicarakan kesalahan itu dan malah mendoakan temannya agar kembali ke jalan kebaikan. Beberapa bulan kemudian, santri itu kembali dengan air mata penyesalan dan diterima kembali tanpa syarat. Ini menggambarkan kebesaran hati Abuya yang tidak biasa. Tak sedikit ulama besar yang merupakan murid langsung Abuya. Di antaranya adalah Kiai Haji M. Lutfi bin Yahya, Pekalongan, Kiai Haji M. Bahaudin Nursalim, Gus Baha, dan Kiai Haji Uci Turtusi, Tangerang. Mereka menyebut bahwa apa yang mereka dapat dari Abuya bukan hanya ilmu, tapi juga getaran jiwa, kedalaman ruhani, dan kekuatan tawakal. Jejak Abuya terus hidup dalam diri para ulama besar itu, membentuk generasi penerus yang mencintai ilmu dan adab. Selain sebagai guru ruhani, Abuya juga dikenal ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Ia menekankan pentingnya menjaga syariat lahiriah sekaligus menumbuhkan kesadaran batin. Dalam banyak pengajian kitab Ihya Ulumuddin, ia menekankan bahwa kesombongan ruhani lebih berbahaya dari maksiat zahir. Ia selalu berkata, orang yang merasa paling suci sedang dalam bahaya yang tak ia sadari. Dengan gaya sederhana, ia menghancurkan kesombongan dengan kelembutan. Dalam pergaulan sosial, Abuya tak membatasi dirinya hanya untuk kaum santri. Ia kerap terlihat duduk di warung kopi, berbincang dengan petani atau tukang becak, menanyakan kabar dan menguatkan iman mereka. Pernah suatu malam, ia mendatangi seorang pemuda yang malas ke masjid dan hanya main kartu. Bukannya memarahi, Abuya justru mengajak ngobrol dan mendoakan ibunya. Tak lama kemudian, pemuda itu berubah dan menjadi santri tetap di pesantren. Banyak orang datang kepada Abuya membawa masalah rumah tangga, utang piutang, hingga urusan politik. Namun Abuya jarang memberikan solusi teknis. Ia lebih sering menyuruh beristighfar, membaca solawat, dan mendirikan salat malam. Ajaibnya, banyak masalah yang selesai begitu saja. Abuya meyakini bahwa banyak urusan manusia yang berantakan bukan karena kurang strategi, tapi karena jauhnya hati dari Allah. Meski tak pernah terlibat langsung dalam urusan politik, Abuya dihormati banyak pemimpin. Presiden, menteri, dan jenderal sering datang secara diam-diam hanya untuk mencium tangannya dan memohon doa. Salah satu jenderal pernah berkata, saya merasa lebih tenang ketika Abuya mendoakan saya, daripada diberi jabatan tinggi. Begitulah karisma Abuya, bukan dari gelar, tetapi dari pancaran keikhlasan dan kedekatannya dengan Tuhan. Karomah-karomah Abuya pun makin dikenal luas. Suatu hari, seorang tamu dari luar kota hendak pulang ke rumah setelah menginap di pesantren. Ia ragu karena langit mendung dan khawatir hujan deras. Abuya hanya berkata, pulanglah sekarang, insya Allah tidak hujan. Benar saja, hujan turun deras di mana-mana, tapi jalan yang dilalui tamu itu tetap kering sampai ke rumah. Kisah itu terus diceritakan oleh anak cucunya hingga hari ini. Meski dikenal memiliki kemampuan luar biasa, Abuya tetap merendah. Ia sering berkata, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya takut kalau terlalu banyak dipuji, nanti ilmu saya dicabut. Kalimat itu membuat para santri menangis. Mereka melihat betapa Abuya benar-benar seorang hamba yang menjauh dari kemegahan dunia, padahal beliau bisa saja memilih hidup dalam fasilitas dan penghormatan luar biasa. Dalam usianya yang lanjut, Abuya tidak pernah berhenti mengajar. Setiap hari, meski tubuhnya ringkih, ia tetap hadir di majelis pengajian. Bahkan ketika harus dibopong, ia tetap ingin membaca kitab di depan para santri. Ketika ditanya mengapa tidak istirahat saja, Abuya menjawab, saya ingin wafat dalam keadaan mengajar. Itulah cita-cita saya, dan itulah yang benar-benar terjadi nanti, ia wafat di tengah-tengah cinta ilmu. Malam-malam Abuya lebih banyak diisi dengan munajat. Santri sering mendapati Abuya terbangun lebih awal dari azan subuh, dalam keadaan bersujud panjang atau menangis lirih di pojok musala. Ia tidak banyak berbicara tentang kehebatan tahajud, tetapi menjadi contoh hidup bahwa kedekatan dengan Allah adalah kekuatan terbesar. Dalam sujudnya, ia sering mendoakan umat Islam, negeri Indonesia, para santri, dan bahkan musuh-musuh yang memusuhinya. Pernah suatu ketika, seorang santri yang dianggap nakal dibela langsung oleh Abuya di depan para pengurus.
Mereka bertanya, mengapa Abuya membela dia? Abuya menjawab tenang, karena bisa jadi dia nanti yang mendoakan saya ketika saya sudah wafat. Kata-kata itu menggetarkan para pengurus dan membuat santri itu menangis terseduh-seduh. Setelah itu, ia berubah total dan kelak menjadi salah satu ustadz senior di pesantren. Abuya juga dikenal dekat dengan ulama-ulama besar lain di Indonesia, seperti Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Asnawi Caringin, dan Syekh Nawawi Banten. Ia sering berziarah ke makam-makam para wali, bahkan membawa serta santri agar mereka bisa belajar langsung dari jejak para ulama. Ziarah bukan untuk mencari berkah saja, tapi agar hati ini tidak sombong, katanya suatu ketika. Ia percaya bahwa menghormati ulama adalah bagian dari menjaga ilmu. Dalam menjaga akidah umat, Abuya sangat tegas. Ia menolak keras paham-paham yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun tetap menjaga adab dan tidak memprovokasi. Ketika ditanya tentang kelompok tertentu yang mencela ulama, Abuya hanya berkata, kita doakan saja agar mereka dapat hidayah. Jangan dibalas dengan caci, nanti kita sama seperti mereka. Kalimat itu menjadi pegangan banyak santri dan kiai muda. Abuya pernah berkata bahwa hidup ini hanya sebentar, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di akhirat. Ia tidak pernah tergiur kekayaan. Ketika seseorang ingin mewakafkan sebidang tanah yang luas untuk pesantren, Abuya hanya tersenyum dan berkata, terima kasih, tapi saya lebih butuh anak-anak yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Pesan itu menunjukkan bahwa bagi Abuya, keberkahan ilmu lebih penting dari sekadar bangunan fisik. Di tengah masyarakat Banten, Abuya menjadi figur pemersatu. Dalam berbagai konflik horizontal, ia sering menjadi penengah. Ada kisah ketika dua keluarga besar hampir bentrok karena sengketa tanah. Para tokoh desa sudah buntu mencari solusi. Mereka akhirnya datang kepada Abuya. Dengan penuh kelembutan, Abuya tidak langsung memberi putusan, tapi justru mengajak kedua pihak makan bersama dan berzikir. Ajaibnya, dalam waktu singkat mereka berdamai. Salah satu karomah yang membuat banyak orang terkagum adalah kisah hujan yang patuh pada doanya. Pada suatu acara hail, awan mendung hitam mulai berkumpul. Para santri khawatir tamu tidak bisa datang. Abuya dengan santai berkata, insya Allah hujan tidak turun sampai acara selesai. Dan benar, meski awan menggantung dan angin bertiup kencang, tidak setetes pun hujan turun hingga acara selesai. Setelah itu, barulah hujan mengguyur deras. Dalam setiap majelis, Abuya sering membaca solawat dengan hikmat dan penuh haru. Ia meyakini bahwa solawat adalah kunci segala kemudahan. Santri-santri mengisahkan bahwa seringkali, ketika Abuya membaca solawat tertentu, suasana menjadi hening, seolah malaikat ikut hadir di majelis. Ada yang menangis tanpa tahu sebabnya, ada pula yang merasa hatinya terang benderang setelah ikut pengajian itu. Abuya juga memiliki perhatian besar terhadap anak-anak kecil. Ia menyuruh para santri untuk memperhatikan anak-anak dan jangan membuat mereka takut terhadap agama. Islam itu indah, jangan kita buat orang takut datang ke masjid, katanya. Karena itu, di pesantrennya, anak-anak kecil diajak ikut mengaji, bermain, bahkan makan bersama para santri dewasa. Semua itu demi menanamkan kecintaan kepada agama sejak dini. Hingga usia lanjut, Abuya tetap beraktivitas seperti biasa. Ia tidak pernah meminta bantuan, meskipun tubuhnya sudah mulai lemah. Bahkan ketika harus dibantu berjalan, ia tetap menolak dipapah jika tidak terlalu lemah. Biar saya belajar mandiri, nanti di alam kubur tak ada yang bisa bantu kecuali amal sendiri, katanya suatu hari. Kalimat itu diingat santri-santrinya sebagai pelajaran kehidupan yang sangat dalam. Karisma Abuya begitu kuat hingga banyak yang menyebutnya sebagai wali kutub dari Banten. Namun, Abuya menolak segala gelar kehormatan. Ia bahkan tidak suka difoto, apalagi dipromosikan lewat media. Dalam banyak kesempatan, ia berkata, saya ini hanya santri tua, bukan siapa-siapa. Sifat tawadu itu menjadikan dirinya semakin dicintai, karena ia tidak pernah menuntut penghormatan, tetapi justru memancarkannya. Di masa-masa akhir hidupnya, tubuh Abuya mulai lemah namun semangat dakwahnya tak pernah pudar. Ia masih terus membimbing para santri, membaca kitab, dan memimpin zikir. Bahkan saat harus berbicara dengan suara lirih, ia tetap meluangkan waktu untuk mendengar masalah santri satu persatu. Mereka yang datang ke kamarnya bukan hanya mencari fatwa, tetapi mencari ketenangan batin yang tak bisa didapat di tempat lain.
Banyak kisah spiritual yang terjadi di pesantren Al-Fataniyah menjelang wafatnya Abuya. Salah satu santri mengisahkan, saat Abuya sedang sakit keras, ada cahaya yang keluar dari kamarnya di malam hari. Tidak ada listrik menyala, namun lorong menuju kamar Abuya terlihat terang. Saat ditanya esok paginya, Abuya hanya tersenyum dan berkata, itu mungkin berkat zikir kalian semalam. Ia tidak pernah mengklaim karomah untuk dirinya sendiri. Pada malam-malam terakhirnya, Abuya meminta semua santri memperbanyak solawat dan istighfar. Ia berkata bahwa umur manusia tidak bisa dipastikan, maka gunakan setiap detik untuk memperbaiki diri. Banyak santri yang merasa firasat akan kepergian gurunya semakin kuat. Namun Abuya menenangkan mereka dengan kalimat, kita ini hanya musafir. Bila sudah sampai waktunya pulang, jangan takut, karena kita akan kembali pada sang pemilik. Akhirnya, pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1424 H atau bertepatan dengan tanggal 3 Agustus tahun 2003 Masehi, Abuya Dimyati wafat dengan tenang. Ia pergi dalam keadaan berwudu, dalam keadaan hati yang bersih, dan diiringi ribuan doa dari murid-murid dan pecintanya. Jenazahnya disalatkan oleh lautan manusia yang datang dari berbagai daerah. Tak sedikit yang menangis terseduh-seduh, merasa kehilangan sosok wali yang selama ini menjadi peneduh umat. Wafatnya Abuya bukan akhir dari pengaruhnya. Justru dari situlah, gelombang cinta dan penghormatan kepada dirinya semakin luas. Makamnya di Cidahu menjadi tempat ziarah yang tidak pernah sepi. Santri-santri datang dari berbagai pelosok negeri, bukan hanya untuk tabaruk, tetapi untuk melanjutkan semangat Abuya dalam menuntut ilmu dan menjaga tradisi keislaman yang rahmatan lil alamin. Pesantren Al-Fataniyah terus berkembang. Kini, cucu-cucu dan keturunan Abuya melanjutkan estafet perjuangan beliau. Mereka tetap menjaga nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan keteguhan akidah yang diwariskan Abuya. Bahkan banyak pesantren-pesantren lain yang berdiri atas inspirasi model pendidikan yang Abuya terapkan. Beliau mungkin telah tiada secara fisik, tetapi warisan ilmunya terus menyala di hati para santri. Banyak ulama dan habaib yang memberikan kesaksian tentang kewalian Abuya. Habib Umar bin Hafiz dari Yaman pernah berkata bahwa Indonesia diberkahi karena memiliki ulama seperti Abuya Dimyati. Bahkan ulama dari Haramain pun mengenalnya sebagai salah satu murid terpilih dari Makkah yang membawa cahaya ke Nusantara. Sosoknya diakui dunia, walau ia tak pernah mencari pengakuan. Selain dikenal karena karomah dan keilmuannya, Abuya juga dikenang karena doanya yang mujarab. Banyak orang yang mengaku berhasil melewati kesulitan hidup karena doa Abuya. Ada yang sembuh dari penyakit berat, ada yang berhasil keluar dari lilitan hutang, bahkan ada yang selamat dari kecelakaan maut. Namun Abuya selalu berkata, itu semua karena Allah, saya ini tidak punya apa-apa. Hingga kini, Majelis Hail Abuya yang diadakan setiap tahun masih dipenuhi ribuan jamaah dari berbagai daerah. Mereka datang bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk memperbarui tekad spiritual. Setiap hail, kitab-kitab kuning dikaji kembali, zikir dikumandangkan, dan nasihat-nasihat Abuya dihidupkan. Abuya memang telah tiada, tetapi ilmunya terus hidup, doanya terus bekerja, dan teladannya abadi di setiap hati yang rindu akan kebenaran.